Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa belajar kembali bersama ya. Walaupun tadi ya sedikit ada apa kendala saya rolling dengan guru-guru yang lainnya. Tapi tetap kita semangat ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Pak Dadang silakan Dadang pimpin doa lebih dulu. Ya, baik teman-teman, sebelum kita mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, anak-anakku semuanya, sebelumnya saya coba lihat absen kalian, absen kehadiran ya, data kehadiran kalian hari ini. Mohon maaf sebentar ada gangguan ini di HP saya ada telepon, saya matikan dulu teleponnya. Oke. Kita kembali lagi. Saya absen dulu ya, kehadiran kalian. Kehadiran kalian. Yang pertama ada Adi, Sucipto ada hadir hari ini. Adi. Ada Bu, namanya kok ganti deh Bu? Oh iya dah. Mohon maaf, ini di absen saya ini Adi Sucipto ya. Ya nanti bisa punya yang mengganti ya. Saya laporkan. Itu absen yang lama Bu, belum direvisi. Oh iya, maaf. Udah ada Barotul Kasia? Hadir Ibu. Alhamdulillah. Dadang Saifuddin? Hadir Bu, hadir. Dewi Nawangsi? Hadir Bu. Alhamdulillah. Hadiana Zahro? Hadir Bu. Iskandar? Alhamdulillah hadir Bu Guru. Sangat ya Iskandar. Kemudian Noni Wismawati? Hadir Ibu. Sudah Hadir sehat? Ibu. Sudah sehat ya? Iya agak lemes ini Bu. Selalu jaga kondisi ya Noni ya, biar tetap terus sehat. Iya Ibu. Nur Muhammad? Hadir Bu. Iya. Sagita Wulandari? Hadir Bu. Alhamdulillah, sudah. Wiwin Kurniasari? Hadir Bu Guru. Justinus? Hadir Bu. Hadir semuanya ya. Alhamdulillah hadir semuanya hari ini. Kita kemarin kalau saya lihat hari ini semuanya kok semangat ya, walaupun sudah siang, sedikit siang, tapi kita tetap semangat. Saya yakin ini karena kemarin kita sudah liburan ya. Jadi hari Senin itu ya seperti ini, saya senangnya kalau ngajar hari Senin begini, pasti anak-anaknya semangat. Kemarin liburan kemana kalian? Di rumah saja Bu. Di rumah. Tidur Bu. Nah? Di pantai Bu. Tidur Bu seharian. Liburan kemana Win? Liburan kemarin Win? Wah, Win ketiduran ini ya. Oke. Ya, semua. Halo. Oke anak-anakku semuanya ya. Untuk kita pada hari ini kita masih melanjutkan yang kemarin materi kita. Masih ingat materi kita yang kemarin yaitu mempelajari tentang pengelompokan produk supermarket, yaitu ada convenience goods, kemudian ada shopping goods ya. Masih ingat itu? Udah lupa semuanya. Kok diam semua ini? Masih Bu. Kita gimana masih ingat? Apa yang dimaksud dengan convenience goods? Convenience food adalah barang-barang yang biasa sering dibeli secara rutin dan membutuhkan pengorbanan khusus
dalam memilih dan membelinya, Bu. Ya, itu jadi pengelompokan produk-produk supermarket. Dan kita khusus untuk hari ini kita mempelajari tentang bagaimana sih sebenarnya penataan produk di supermarket yang seharusnya atau yang lebih baik, yaitu sesuai dengan standar operasional prosedur penataan produk di supermarket atau yang bisa disebut dengan SOP-nya ya. Untuk anak-anak, kenapa sih kok kita harus belajar SOP? Apa SOP itu? Saya tahu SOP itu apa? Kira-kira tahu Saya apa? Bu, ada Bu. Ya, ya. Apa itu? Standar operating prosedur. Standar operating prosedur. Ada yang lain? Bagus sekali tadi dari. Ada yang lainnya? Saya, Bu. Ya. SOP penataan produk adalah langkah-langkah yang harus ditempuh pada penataan produk yang dijadikan acuan dalam penataan untuk menarik perhatian konsumen. Wah, luar biasa Dewi, bagus sekali jawabannya lengkap dan bagus. Berarti Dewi tadi malam belajar ya? Untuk Iya, teman-teman Bu. yang harus sama dengan Dewi seperti ini, harus bisa belajar lagi ya, harus terus belajar biar tetap ingat. Oke, kenapa sekarang kalau kalian pernah ya, mungkin pernah jalan-jalan atau mungkin kemarin ya jalan-jalan ke pasar atau ke supermarket ya, kalian melihat apa yang kalian jumpai di sana kira-kira? Ada yang pernah ke pasar di sini? Siapa yang pernah ke pasar? Maksudnya perempuan jadinya pasar. Oh ya, Win, coba Win apa Win? Win pernah ke pasar Win? Pernah Ibu, pernah ke pasar tradisional maupun pasar modern. Kalau kamu pernah ke pasar, apa yang kamu temui di sana Win? Ya, orang yang menjual barang, terus kemudian di toko itu barangnya ditata sedemikian rupa agar bisa menarik konsumen. Iya, bagus sekali. Terus juga kalau di supermarket, kalau di pasar tradisional kan pembeli kan kalau membeli diambilkan oleh pedagang, tapi kalau di supermarket itu kan pembeli mengambil sendiri barangnya. Jadi kalau tampilannya di supermarket sama di pasar tradisional itu berbeda. Kalau kamu suruh milih untuk belanja, lebih suka yang di mana? Kalau saya tergantung dari barang yang saya butuhkan, Bu. Kalau misalnya di pasar modern itu tidak ada, ya terpaksa saya ke pasar tradisional. Oke, bagus sekali. Ya, memang. Oke, baik masih ingat untuk anak-anakku kenapa sih kok kita harus mempelajari menata produk, khususnya penempatan produk seperti ini. Kenapa kok kita harus belajar? Kalau tadi kata Wiwin di pasar semua kita ketemu penjual. Tidak semua penjual itu lulusan SMK loh. Jadi mereka juga bisa berjualan. Ya, kenapa? Ya tadi, kalau kata Wiwin nanti di pasar semua barang ada. Apa? Tapi kalau dibandingkan di supermarket, penataannya lebih bagus. Nah, ternyata anak-anak ya, di dalam penataan produk itu ada teknik, ada ilmunya. Nah, di sini kita mempelajari ini berharap termasuk itu juga berharap kalian nanti ke depannya ya mampu setelah lulus dari SMK bisa atau mampu menata produk baik itu usaha kalian sendiri atau mungkin kalian kerja ke perusahaan atau ke supermarket yang lainnya, kalian mampu menata produk yang sesuai dengan SOP-nya. Atau mungkin kalau kalian membuka, kamu bisa menata sendiri yang seharusnya seperti apa. Itu tujuannya ya. Jadi dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari lebih fokus ke penataan produk drink, food, dan produk fresh ya. Kita memakai metode pembelajaran kali ini adalah metode pembelajaran PBL, yaitu problem ya. Jadi nanti ada permasalahan yang saya munculkan, di situ saya berharap kalian bisa memecahkan masalah itu dan bisa memberikan solusinya.
Oke, anak-anakku semuanya, untuk tadi kita melihat kata Dewi tadi ya, yaitu berkaitan dengan SOP. SOP tadi kata Dewi benar sekali, yaitu langkah-langkah yang harus ditempuh pada penataan produk yang dijadikan sebagai acuan standar untuk menarik perhatian konsumen atau pembeli di supermarket. Sebenarnya kenapa kok perusahaan menggunakan trik ini? Ada yang tahu nggak? Halo? Apa ada Biar tahu? tampak indah, Bu. Biar tampak indah, tampak menarik Ya, produknya, Bu. ya, biar tampak indah, menarik, bagus sekali. Itu tujuan pertama mungkin ya, Mbak Andi ya, kata Andi tadi, untuk menarik konsumen biar dapat indah. Gimana yang lainnya? Sependapat atau punya pendapat lain? Kenapa kok supermarket itu menerapkan SOP? Apa tidak harus tata gitu aja? Kan bisa aja kan produk tata dirak, yang penting tertata sudah beres. Itu. Biar konsumennya mudah untuk mencari barang. Oh iya, biar konsumen mudah mencari barang 100. Bagus sekali dari Dadang juga sama. Mungkin yang lainnya? Ada lagi menambahkan? Sudah? Oke. Di sini dari teman kamu sudah bisa kita ambil. Sudah betul semuanya. Jadi tujuan yang pertama, kenapa kok perusahaan itu menerapkan seperti itu? Ya untuk menarik konsumen, biar mereka tertarik untuk belanja di sana. Kalau sudah mereka tertarik, kemudian merasa nyaman, mudah mencari produknya, pasti mereka juga akan belanja di situ. Untuk lebih lengkapnya, ya, sebenarnya ada beberapa tujuan, tidak hanya itu saja yang diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama adalah konsisten kinerja dalam usaha. Ya, ini bagi perusahaan ya, bagi supermarketnya ya. Jadi ada konsisten, agar petugas itu konsisten dalam menjalankan tugas kinerjanya. Kemudian yang kedua, tujuan dari penerapan ini adalah untuk mengetahui dengan jelas peran dan fungsi masing-masing bagian di dalam organisasi atau perusahaan itu. Yang ketiga, yaitu untuk memperjelas tugas dan wewenang. Karena yang punya andil di dalam supermarket atau perusahaan kan banyak bagian. Dengan adanya SOP ini pasti akan memperjelas pada ini masing-masing bagian. Yang keempat, yaitu kegagalan kesalahan administrasi perusahaan ini bisa diminimalisir atau kalau bisa tidak ada begitu. Dari sini ada juga fungsi dari mengapa perusahaan itu perlu menerapkan SOP atau standar operasional prosedur. Yang pertama, anak-anakku, yaitu untuk memperlancar tugas karyawan atau tim di kerja. Yang kedua, mengetahui adanya hambatan dalam suatu proses kerja. Tiga, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian. Karena sudah punya rambu-rambunya, SOP-nya, ya. Yang Bu, keempat, mohon maaf. ya. Di saya slide-nya kok masih slide 1 terus ya, Bu? Belum hidup. Slide-nya kok gak jalan. Ada yang lainnya gimana? Mana anakku? Jalan apa masih slide 1? Slide-nya belum pindah, Bu. Slide-nya belum pindah. Emang Dari tadi masih slide 1, Ibu. udah, Bu. Ya, Bu, sekarang sudah. Sudah. Oh, Udah. gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Bisa ngikuti kan? Siap, Bisa, Ibu. Bu. Bisa, Bu. Keempat adalah menjadi pedoman cara penataan produk yang sesuai dengan standar perusahaan. Ya. Itu tadi fungsi dari mengapa perusahaan atau supermarket perlu menerapkan SOP. Selain itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan anak-anakku dalam penataan produk di supermarket. Yang pertama adalah produk ditempatkan dalam kategorinya. Maksudnya di sini kita menata atau menempatkan produk di rak atau gondola itu sesuaikan dengan kategorinya, sesuaikan dengan jenisnya, sesuaikan dengan golongannya. Kalau makanan kebenis itu makanan saja ya. Kalau misalnya deterjen ya deterjen saja, jangan jadikan satu rak ada makanan, ada susu, ada deterjen, nah itu tidak boleh. Jadi disesuaikan dengan kategorinya.
Kemudian yang kedua adalah pacing atau jumlah tier produk sesuai dengan market criteria. Jadi usahakan pada saat kita menatap produk kira itu terlihat penuh, jangan sampai terlihat kosong, terutama bagian depannya ya. Yang ketiga, pengaturan secara vertikal atau horizontal untuk menatap produk. Sama, pada saat kita menatap barang di rak, itu usahakan kalau memang kita menggunakan vertikal, ya tersusun mau dari atas ke bawah. Usahakan produk yang ukurannya besar itu taruh di bawah, jangan ditaruh di atas, karena sangat berbahaya sekali. Ya. Atau mungkin kalau pakai horizontal, berarti sebelah kanan yang besar ukurannya. Kemudian yang keempat, pengaturan produk sesuai dengan arah lalu lintas pengunjung, arah keluar masuknya pengunjung ke supermarket kita. Yang kelima, rotasi produk FIFO, freeze in, freeze out. Ya. Jadi produk yang di sini kalau kita menatap produk di rak itu kita harus tahu masa umur produk itu. Nah, apakah masih panjang atau hampir expired. Jadi hati-hati ya. Makanya kalau kita produk-produk hampir masanya hampir sudah habis atau hampir expired, itu usahakan taruh di bagian depan. Jadi pada saat pembeli datang membeli mau mengambil produknya, maka produk ini yang ambil lebih dulu. Itu mengurangi risiko barang tidak terabaikan atau mungkin barang tidak laku nanti. Gitu. Kemudian selain itu juga ada peralatan yang perlu diperhatikan dalam penataan produk di supermarket. Yang pertama itu ada apa ini yang pertama? Ada tahu barang apa ini? Halo? Tahu ini apa? Gondola. Gondola, Bu. Ya. Pernah lihat alat ini kalian? Pernah, Pernah, Bu. Bu. Pernah, Bu. Ya di mana? Supermarket, Bu. Di Indomaret, Bu. Kamu ya, gondola ini biasanya digunakan untuk menata apa ya? Kalau ini apa? Kalau dibuka ini. Makanan. Ya baru tuh terus. Produk food sama non food, Bu. Iya. Jadi gondola ini adalah rak yang memiliki dua sisi sama, kanan dan kiri sama. Ujungnya juga sama. Jadi ini digunakan untuk menata produk-produk convenience food, makanan. Ya. Kemudian yang kedua ini apa, Nana? Showcase. Pernah lihat juga ya? Kita ingin makan segar ya. Apa ini? Ya. Jadi kayak ini yang showcase, biasanya ini adalah semacam lemari besar yang dilengkapi dengan alat pengaturan suara. Ya, kemudian yang ketiga ini apa? Frozen Island. Dan yang terakhir ini ada wakon ya. Ini biasanya paling banyak menyebut wakon ini ya. Oke. Itu tadi peralatannya. Kemudian ada teknik bagaimana cara kita menata produk di supermarket. Ya, ada beberapa teknik yang perlu kalian perhatikan. Peralatan sudah ada. Tapi kalau tekniknya salah ya pasti akan mubazir. Jadi harus kita tahu bagaimana tekniknya sebenarnya. Untuk tekniknya ini kalian nanti simak ya. Tayangan berikut. Sebentar lagi tolong diperhatikan tayangan video berikut ya, nanti kalian bisa mencermati penataan produk di supermarket itu harus seperti apa, kemudian juga nanti dari apa yang tayang itu kalian kalau ada hal yang penting silakan kalian catat, kemudian bisa nanti kalian kemukakan pada saat selesai tayangan ini. Sudah tampil? Belum, Bu. Sudah tampil? Belum, Bu. Belum, Bu.
Proses, Bu. Udah. Sudah, Nah, Namun, tapi disimak ya. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, vertikalitas merupakan barang dagangan secara vertikal ke atas atau barang serta secara keras. Penyusunan ini dapat dilakukan dengan cara barang yang disusun merupakan produk yang sama dengan ukuran yang berbeda. Produk ukuran besar itu diletakkan di rak paling bawah, sedangkan rak di atasnya ukuran yang lebih. Setelah itu, perhatikan pula pembagian warna. Tahanlah produksi hadap yang sama. Selain itu, cukup bisa juga kita lakukan dengan menggunakan rak modular ataupun sistem sehingga penyusunan barang dapat terlihat lebih rapi. Yang kedua, teknik produksi, di mana pemagangan barang atau produk ini akan langsung di lantai dan tidak menggunakan rak. Biasanya teknik ini digunakan pada produk dan menyusun barang atau produk tersebut di lantai tanpa perlu menggunakan rak. Biasanya produk yang disusun seperti ini minuman dan juga makanan. Floor display sering kita lihat pada supermarket karena di sana memiliki area yang luas. nggak ada suaranya, nggih. Walaupun ini biasanya menawarkan produk lain yang berhubungan dengan produk yang baru dibeli. Pemajangannya bermanfaatkan sejumlah barang komplementer dengan menggunakan kembali terkaitan. Diaplikasikan bersamaan yang dipajang di tempat yang berdekatan. Sehingga konsumen yang membeli salah satu produk itu diingatkan untuk membeli produk lain. Supaya tidak tahu kemudian
Oke, tadi itu tayangan video tentang teknik penataan produk ya. Dari tayangan tadi mungkin ada yang bisa menangkap apa ya yang tersirat dalam tayangan itu? Siapa yang bisa menyampaikan isi dari tayangan itu? Macam-macam teknik penataan produk, Bu. Macam-macam teknik penataan produk ya, Iskandar. Ada apa saja Iskandar di situ? Tadi ada berapa itu tadi ya? Ada berapa ya? Tadi ada kayaknya vertikal, Yang pertama vertikal, floor, jambal, display, oke. impulse, terus apa ya tadi? Merchandise Oh iya, merchandise display, oke, boleh. Yang lainnya, silakan apa yang kamu tangkap dari tayangan tadi? Siapa ini? Ayo. Siapa ini? Coba. Ayo, tadi tayangan tadi Mas, apa yang kamu simak, apa yang bisa kamu tangkap dari tayangan tadi? Tadi ada mengenai tentang teknik penataan produk ya di supermarket. Coba Hadiana ada enggak di sini? Iya Bu, saya sambil rapat Bu. Ya, Iya. ya belum bisa komentar banyak Bu. Oh ya Maaf. sudah, tidak apa-apa. Baru tuh bisa menangkap dari tayangan tadi apa yang kamu tangkap, apa yang kamu pahami? Penataan produk Bu berkaitan dengan apa namanya standar yang harus diikuti pada saat menata produk. Yang pertama tadi ada vertikal kayaknya sepertinya lupa. Ada vertikal. Vertikal terus apa lagi ya Bu ya? Lupa Bu. Lupa. Oke. Saya ingatkan mungkin masih nanti bisa terbaca. Ada vertikal display, kemudian ada floor display, jambal display ya. Impulse, buying display, kemudian ada merchandise display. Ada ingat? Kalau vertical display apa ya vertical display itu? Vertical display itu apa? Penataan yang apa ya Bu ya? Barang yang atas itu paling kecil, terus ke bawah semakin besar. Iya betul sekali standar. Jadi kalau penataan vertikal itu penataan yang tersusun dari atas ke bawah ya. Jadi ukuran yang paling kecil itu taruh di atas, yang ukuran besar ditaruh di bawah. Kira-kira kenapa ya seperti itu? Ada yang tahu enggak? Kenapa yang kecil harus di atas? Yang besar taruh di bawah. Kenapa kira-kira? Keseimbangan produk Bu. Kalau misalkan yang besar ditaruh di atas, itu kan nanti malah apa ya? Barang tersebut malah membebani di atas. Kalau yang kecil di bawah nanti malah jomplang. Bisa-bisa jadi nanti rubuh nanti. Iya bagus Iskandar. Mungkin ada jawaban yang lainnya dari teman-teman yang lain. Silakan. Menurut kamu kenapa barang yang kecil itu kok taruh di atas? Kenapa tidak di bawah? Biar yang kecil lebih mudah dilihat Bu. Biar yang kecil lebih mudah dilihat. Hadiah. Jadi kan pas di mata. Pas di mata, dekat di hati, gitu. Oke. Sebenarnya ada yang lainnya mungkin. Ya. Kalau sebenarnya kenapa kok perlu barang itu harus taruh di atas yang kecil? Satu ya faktor selain pandangan mata tadi atau mungkin dari Iskandar tadi keseimbangan. Yang paling penting adalah faktor keamanan. Tahu kenapa? Seandainya barangnya ukurannya besar kita taruh di atas, ingat ya, ukuran besar itu bukan hanya bungkusnya besar, tidak. Tapi ukuran besar itu bisa beratnya. Ya. Kalau barang itu besar taruh di atas, pada saat konsumen mengambil barang ini atau pembeli mengambil barang ini, tidak nyampe tangannya, pada mengambil jatuh kena pembelinya atau konsumen gimana? Pasti berbahaya kan? Nah, maka saya itu ya ukuran kecil biasanya taruh di atas. Ya, paham? Paham anak-anakku?
Iya, Bu. Paham, Bu. Oke. Bu. Oke. Kalau sudah ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan apa tidak? Sudah paham Tidak semuanya? ada, Bu. Ya, Gimana? Kalau itu sudah paham? paham. Oke, kalau sudah paham, di sini untuk memperkuat pemahaman kalian, di sini saya menyediakan LKPD untuk kalian, yaitu tentang penataan produk. Kalian cermati ya. Kira-kira menurut kalian ini benar apa salah, atau mungkin kalian punya pendapat yang lainnya, atau bagaimana? Nanti untuk menyelesaikan permasalahan ini, kalian sudah bisa lihat ini gambarnya. Ada gambar 1, ya, bisa dilihat ya. Kemudian ada gambar 2, itu sudah saya set di LKPD kalian. Ya, bisa kalian buka LKPD kalian. Nah, penataan-penataan seperti ini, itu tugas kalian, kita bentuk kelompok ya. Pertama kita bentuk kelompok untuk kalian. Karena di sini 11 anak, berarti saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Adi Sucipto, Barotus, Dadang, Dewi, itu kelompok 1. Kemudian Hardiana, Iskandar, Noni, Nur Muhammad, itu kelompok 2. Kemudian Sagita, Wiwin, Justinus, itu kelompok 3. Tugasnya apa? Kalian cermati, analisis gambar-gambar itu, kemudian temukan permasalahan yang ada di situ. Poin-poinnya kamu catat, permasalahannya apa di situ, dan usah. Diharapkan kalian bisa memberikan solusi yang tepat untuk penataan produk tersebut. Itu tugasnya, paham anak-anakku? Paham, Bu. Paham, Bu. Kenapa tidak semangat ya? Paham tugasnya? Paham. Paham. Mohon maaf, bisa lihat lagi gambar 1, 15 menit ya. 15 menit, 10 menit untuk menganalisis, nanti 5 menit untuk presentasi dari masing-masing kelompok diwakili oleh 1. Oke, kalau sudah paham silakan. Bu, bisa lihat gambar nomor 1, Bu, nggak kelihatan, Bu. Saya kelompok 1. Bisa dilihat di LKPD kalian ya. Saya di grup juga. Saya belum kebagian. Kelompok 1 ya, Dadang. Untuk kelompok 1 ini tayangan gambarnya. Itu kamu lihat ada apa di situ di tayangan gambar ini. Bisa dilihat di ya, bisa dilihat di LKPD-nya. Kemudian kelompok 2. Ya. Kemudian kelompok 3. Ini. Sudah bisa cakap ya. Saya tunggu waktunya. Oke, anak-anakku sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Selesai, Bu. Bagus sekali. Oke, dari apa yang kalian, permasalahan kalian masing-masing tadi sesuai dengan gambar di kelompok kalian masing-masing, tugas kalian. Silakan siapa yang lebih dulu menyampaikan pendapat. Ya, Bu, kelompok 1, Bu. Kelompok 1, Bu. Kelompok 1, Dadang. Oke, silakan Dadang. Ya. Apa? Kalau dilihat dari gambar yang 1, itu terlihat bahwa ada orang yang kelihatannya kesulitan untuk mengambil barang di rak, ya, karena raknya terlalu tinggi. Ya, itu secara kenyamanan membuat konsumen menjadi kurang nyaman, apalagi mungkin yang dalam tanda kutip mempunyai keterbatasan tinggi badan. Itu saya pikir salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pengelola usaha di dalam menentukan tingginya rak yang dipakai untuk menyimpan barang. Kecuali mungkin ada barang-barang tertentu yang bisa dibuat raknya lebih tinggi, tapi juga harus disediakan katakanlah dalam tanda kutip pelayan untuk mencari itu, gitu, untuk barang-barang yang tinggi. Jadi saran saya dalam menata produk, khususnya untuk produk sehari-hari, itu lebih baik tidak terlalu tinggi, cukup setinggi pandangan mata. Mungkin itu hasil kami dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah memberikan
memberikan tanggapan dan juga solusinya tadi ya, bagus sekali, sudah komplit. Itu memang gambarnya seperti itu ya. Jadi di tataran di sini adalah barang itu tertata sangat tinggi sekali sehingga konsumen untuk mengambil barang yang diinginkan mereka kesulitan mengambil. Solusinya tadi kalau bisa memang kalau memang seperti ini harus ada pelayan. Oke, yang kelompok 2 mungkin bagaimana kelompok 2 siap? Kelompok 2 atau kelompok 3 dulu? Kelompok 2 siapa yang mewakili? Saya kelompok berapa, Bu? 3 ya? Barotus tadi dari kelompok berapa tadi Barotus? 3 ya, Bu ya? Saya mau jawab juga, Bu, kelompok 3, Bu. Ya, tidak apa-apa. Barotus kelompok 3. Oke. Di gambar yang ketiga untuk kelompok kami itu penataannya tidak sesuai, Bu, karena menatanya tidak sesuai dengan jenis barangnya, sehingga konsumen pada saat mau cari minyak, kok tempuk sama deodoran, sama sampo, sama sabun, nanti minyaknya bisa-bisa bau sabun, Bu. Oh iya, bagus Karena sekali. tidak sesuai dengan pengelompokan jenis barang. Seharusnya kalau minyak ya golongannya minyak, Bu. Itu dicampur minyak, mie instan, sabun, sampo, deodoran, parfum lagi ada. Iya. Sehingga nanti bau wanginya ada di mie instan, ada Betul di sekali minyak. ya. Tapi solusinya tadi harus disendirikan gitu ya Barotus ya. Ya, sesuai jenis barangnya, Bu. Lebih enak dan lebih mudah konsumen mencarinya. Terima kasih. Bagus sekali kelompok 3. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Bagus sekali jawabannya dan solusinya. Untuk kelompok 2 silakan. Kelompok 2 siapa yang bersedia mewakili kelompoknya? Belum selesai mungkin Bu, kelompok 2 sama Bu. Mungkin yang lainnya tidak apa-apa. Yang lainnya silakan, tidak apa-apa. Memberikan tanggapan untuk penataan produk di gambar 2 ini. Tidak ada? Saya coba ya, Bu. Kita gimana? Ya, Bu. Kalau diperhatikan dari gambarnya itu seperti penataan pada warung-warung kecil ya, Bu ya. Biasanya kalau dalam warung kecil memang kurang menerapkan SOP penetapan produk. Jadi terlihat sekali barang-barang itu ditata tidak sesuai klasifikasinya. Produk food dan non-food itu hampir sama, jadi ditatanya tidak dibedakan tempatnya, Bu. Ya, itu permasalahan dari gambar 2. Terima kasih, Bu. Ada solusinya kira-kira gimana? Kalau pelanggan seperti ini, solusinya gimana seharusnya bagaimana kita? Solusinya yaitu, Bu, ditempatkan sesuai klasifikasinya, yang non-food dengan yang food, yang food dan food, yang non-food dan non-food. Jadi sampo dan sampo itu. Ya, itu dibedakan letaknya saja, Bu. Sepertinya itu terlihat akan lebih rapi. Gitu. Seperti itu, Bu. Iya, terima kasih. Jadi tadi ya dari kelompok 1, 2 dan 3 sudah terjawab semuanya. Kita ambil kesimpulan dari kelompok 1 tadi ya, dari apa yang disampaikan kesimpulan dari kelompok 1 tadi, bahwasanya barang itu kita menata produknya jangan terlalu tinggi begitu ya. Jadi sesuaikan dengan pandangan mata, sesuaikan dengan kemampuan dari konsumen atau pembelinya. Kalau kelompok 2 tadi kesimpulannya berarti harus disesuaikan dengan golongannya atau jenisnya. Kalau food ya food, non-food ya non-food. Kalau kelompok 3 tadi harus sama ya, jadi tidak boleh dicampur seperti ini. Oke. Jadi kesimpulan dari diskusi kalian pada hari ini, anak-anakku sudah paham berarti menata produk ini teknisnya? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, untuk materi kita ya penataan produk green food sudah saya anggap bisa. Nanti untuk pertemuan berikutnya kalian karena kita masih tetap di penataan SOP ini ya, yaitu produk shopping ya, atau produk fashion yang biasanya kalian tidak ada yang suka fashion, nanti usahakan kalian melakukan ini.
Terus sebelum ke sana, mungkin ada yang bisa kita simpulkan dari materi kita keseluruhan hari ini, silakan. Apa kira-kira materi yang kita peroleh dari dari pelajaran hari ini? Silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Saya, Bu. Kesimpulannya dari materi yang kita pelajari hari ini itu adalah peralatan display barang supermarket yang terdiri dari gondola, shelving, showcase. Itu mungkin pengertian dari gondola yaitu peralatan display yang terdiri atau shelving atau rak yang panjang dan secara utuh. Kalau shelving itu adalah itu sudah bagus mewakili ya. Jadi ada peralatan, ada teknik penataannya, kemudian bagaimana cara kita menata, itu kesimpulan dari pertemuan kali ini. Dan tetap semangat anak-anakku semuanya, tetap saya mohon untuk selalu belajar ya, selalu belajar dan belajar. Pertemuan seperti tadi saya sampaikan untuk tugas kalian minggu depan itu kalian mengadakan observasi ke swalayan atau supermarket untuk menganalisis penataan produk fashion ya, produk fashion. Kalian analisis bagaimana penataannya di sana, kemudian alat-alat yang digunakan bagaimana, apakah sesuai dengan SOP perusahaan atau tidak. Nanti tugasnya kalian kumpulkan dalam bentuk laporan observasi dan juga nanti dikumpulkan paling akhir hari Jumat ya, karena hari Senin sudah kita bahas bersama. Oke, untuk pertemuan hari ini apa? Ada pertanyaan? Tidak ada? Bu, boleh tanya, Bu? Iya, gimana? Sebelum kita tutup? Tanya tentang warung tadi, Bu. Iya, kenapa, Adi? Yang gambar warung. Itu biasanya kalau saya lihat di warung itu kan tempatnya kecil, barangnya banyak, Bu ya. Iya. Itu kira-kira solusinya gimana, Bu ya? Biar menarik, Bu. Iya. Tetap ya, kalau kita punya warungnya dibuka, Pak. Direhab. Ya, usahakan kita tidak semuanya dikeluarkan. Paling tidak ada barang yang mewakili dari semua produk itu tertata. Nah, artinya barang-barang yang lainnya bisa kita taruh di gudang atau di persediaan, tapi di dalam warung kita itu ada yang mewakili, jadi tidak semuanya dikeluarkan. Sehingga tidak terlalu menumpuk seperti itu. Karena konsumen kalau semuanya dimasukkan di dalam warung, pasti kan penuh kan ya. Konsumen yang datang, pembeli yang datang kan tidak nyaman. Pasti kan tempatnya sempit, terlihat sempit seperti itu. Jadi solusinya, biar warung kita terlihat komplit barang yang kita jual, perwakilan saja barangnya, tidak semuanya dikeluarkan. Begitu saran dari saya, Adi. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Sudah, ada yang lainnya mungkin bisa menjawab bisa menambahkan jawaban dari saya? Silakan. Itu permasalahan dari Adi, seandainya kalian punya warung kecil kayak situ, pengennya jualnya komplit semuanya ada. Bagaimana solusinya? Sewa tempat, Bu. Yang lebih luas. Cari sewa tempat yang luas, bagus. Ini berarti harus menunggu modal besar ini ya. Tidak apa-apa, itu solusi. Iskandar mau minjamin, Bu. Oh iya, tidak apa-apa ya. Nanti mungkin bisa bekerja sama dengan Iskandar, Adi ya. Baik, karena itu mungkin ya nanti bisa kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Saran dari saya tadi, tetap semangat belajar terus ya anakku, dan tolong jaga kesehatan kalian, karena kita sudah di masa-masa seperti ini sangat rawan sekali untuk rentang sekali tentang kesehatan kita. Jadi usahakan selalu menjaga kesehatan, minum vitamin, banyak makan yang sehat, ya, selalu menjaga kondisi. Oke, sebelum kita akhiri, silakan dari teman-teman ada yang pimpin doa terlebih dahulu. Iskandar, silakan dipimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, Bu Guru. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari saya antara teman-teman mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih